Oke, nah sekarang langkahnya gimana? Kemarin waktu kita meeting persiapan ada pertanyaan dari Ferry, gimana sih caranya supaya kita berserah tuh step-stepnya apa aja? Karena berserah kan adalah sebuah statement gitu ya. Nah berserah itu ada stepnya. Di slide berikutnya, langkah berserah itu ada 5 ya, supaya kita pelajari. Silakan Stephen, slide 19. Langkah yang pertama, Anda dan saya harus berdamai dulu dengan diri sendiri. You have to admit, don't deny. Bilang bahwa Anda takut, bilang bahwa Anda resah, akui bahwa ini nggak nyaman buat Anda, gitu ya. Jadi akui, jangan pungkiri, karena mengaku adalah tindakan aktif, tanda bahwa kita butuh pertolongan. Saya memberikan satu statement di dalam pelatihan leadership yang umumnya difasilitasi oleh Sola. Jadi statement itu adalah seorang pemimpin adalah pribadi yang udah kelar dulu, udah selesai dengan dirinya sendiri, supaya dia dapat mampu dan rela memberdayakan timnya ke arah yang lebih baik demi mencapai tujuan bersama. Bapak Ibu, bahaya di pemimpin adalah waktu dia belum kelar dengan dirinya sendiri. Dia masih tunggu aplaus, masih tunggu apresiasi. Kalau dapat apresiasi langsung diambil untuk sendiri. Kalau ada kesalahan dikasih ke timnya, kan gitu. Ini kan manusia yang belum kelar sama dirinya sendiri. Nah, kalau dia belum kelar dengan dirinya sendiri, dia tidak mampu memberdayakan. Kalau Anda perhatikan kata memberdayakan di kanan bawah, itu gede banget huruf B-nya, huruf betanya ya. Sengaja saya taruh huruf B-nya besar, karena kalau orang itu nggak kelar sama dirinya sendiri, B-nya itu berputar dia, menjadi huruf P. Nah, kalau dia menjadi huruf P dengan otoritas dan power yang dimiliki oleh si pemimpin ini jadinya bahaya. Karena dia mampu dan rela memperdayakan timnya ke arah yang lebih baik, bisa, tapi demi mencapai tujuan pribadi. Jadi Bapak Ibu, nomor 1 untuk kita surrender atau berserah adalah Anda mesti berdamai dulu dengan diri sendiri. Mohon maaf, saya harus kasih statement ini. Anda boleh belajar skill, knowledge, Anda belajar luar biasa, ribuan training Anda pelajari, Anda cum laude sekalipun di sana, tapi kalau belum kelar dengan diri sendiri, capek yang kerja bareng Anda. Oke, jadi kita beresin itu dulu. Lalu kemudian yang kedua, next slide Stephen. Di slide 20 adalah berserah versus menyerah di poin yang kedua. Orang yang berserah itu mengandalkan Tuhan. Gini Bapak Ibu, dengan body gesture seperti ini, berserah itu selalu pada otoritas yang lebih tinggi. Saya sih nggak percaya Anda berserah pada yang lebih rendah. Misalnya, aduh saya digigit nyamuk, saya berserah deh kepada nyamuk. Kan nggak mungkin ya. Kalau kata berserah itu selalu kepada otoritas yang lebih tinggi. Jadi berserah itu mengandalkan Tuhan, yang penting lakukan yang terbaik dan berserah. Anda perhatikan kata-kata itu. Ini bukan saya yang tulis, ini yang nulis adalah Sherlinda Octavia. Ya, tapi kami memiliki kesamaan dalam persepsi. Nah, menyerah itu menganggap Tuhan nggak adil. Bahaya banget loh. Udah berani nyalahin Tuhan, apalagi manusia. Jadi, situasi yang seperti ini bagaimana menyikapinya? Next slide, diklik ke 21, Stephen. Adalah poin yang kedua. Yang pertama tadi kan damai dengan diri sendiri. Yang kedua, langkahnya adalah Anda harus mengisi dengan pemikiran yang benar. Kemarin di sesi bersama dengan Pak Yakub Esra, sudah dibedakan berpikir positif dengan berpikir benar. Karena orang sering menggunakan yang penting pikirannya positif. Ternyata kita harus berpikir benar. Bapak Ibu, bagaimana kita dapat berpikir benar kalau isi kepala kita mengenai hal-hal yang bukan kebenaran? Maaf, saya bawa Anda kembali kepada kehidupan rohani. Bagi Anda yang Nasrani, sudah habis belum baca Alkitab? Kalau belum, ini otak diisi dengan apa? Bagi rekan-rekan Muslim, saya tantang Anda, sudah khatam belum? Ada apps-nya namanya One Day, One Juice. Kalau kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang benar, begitu kata Joyce Meyer ya, maka hal-hal yang tidak benar itu jadi nggak punya ruang lagi. When we fill our thoughts with right things, the wrong one have no room to enter. Bagaimana kita dapat berkata dan mengaplikasikan lesson yang kita pelajari kemarin deh contohnya. Mari berpikir benar. Ayo gimana caranya berpikir benar kalau tidak diisi dengan kebenaran, ya. Nah, di slide berikutnya yang ke-22, Stephen silakan. Saya bukakan lagi kontras untuk yang ketiga ya.
Kalau orang yang berserah itu selalu ada ucapan syukur, ketahuan kok mulutnya itu selalu melantunkan pujian syukur gitu. Apapun yang terjadi ya, bersyukur buat kesehatan. Bapak Ibu, ayo deh sama-sama kita interaksi lagi di dalam chat ya. Pernah nggak terbersit bahwa dulu nih sebelum pandemik, urusan nafas yang lega aja kita jarang masukkan itu dalam doa. Jarang bersyukur. Sekarang tuh sebel banget kalau keluar pakai masker, setipis apapun maskernya, senyaman apapun, tetap ada lapisan itu rasanya nggak nyaman. Gitu ya. Lalu kemudian bersyukur nggak Anda punya keluarga yang saat ini bisa berinteraksi dengan Anda dengan baik? Bersyukurkah kita atas makanan yang masih disediakan? Bersyukurkah kita untuk situasi di lingkungan kita yang terjaga dengan baik? Harus ada rasa syukur. Atau menyerah. Bapak Ibu, kalau menyerah itu memendam pikiran dan perkataan negatif. Lucu deh, kartunnya di situ dibilang hidup udah ribet, anak istri rewel pula katanya ya. Saya mau interaksi lagi ya sama Bapak Ibu ya. Jujur ya, ini kalau training kalau nggak jujur nggak asik ya. Siapa yang di masa karantina, yang sudah menikah ya, di masa karantina, 6 minggu deh, sudah berantem dengan pasangannya lebih dari 3 kali, angkat tangan. Ada yang bilang, saya. Ya. Ini lu lagi, kan gitu ya. Salah taruh piring berantem, salah taruh mic berantem, semuanya serba berantem. Oke? Saya mau kasih tahu, hargailah pasanganmu selama dia masih ada. Jadi, memendam pikiran dan berkata negatif. Nah, ini harus kita sama-sama sikapi. Bagaimana menyikapinya? Stephen, tolong slide ke-23. Jadi, saya selalu berikan antidotnya ya, supaya Anda bisa belajar. Oke, slide 23, Stephen. Caranya adalah supaya Anda bisa bahagia di dalam hidup, ada kuncinya. Well, this word of wisdom membuat saya jadi, iya ya, bukan bahagia loh yang menjadikan kita bersyukur. Tetapi karena bersyukur, maka hidup kita menjadi bahagia. Jadi caranya gampang kalau mau bahagia, is within your control. Maaf, bahagia tidak bisa dibeli di mall. Bahagia itu kontrolnya di diri kita sendiri dengan cara banyak-banyak mengucap syukur. Nah, saya mau interaksi kita terus berlanjut ya, supaya kadang-kadang nih kalau belajar online gini kan kita suka lost focus, tapi saya mau kita semua tetap berfokus ya. Sebentar lagi Stephen akan klik ke slide 24 dan kita baca bersama-sama dengan keras ya, baca dengan keras. Silakan Stephen, diklik dulu. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Yes. Be someone that makes you happy. Siapa yang tadi bacanya udah ngerem? Be someone gitu ya. Ngerem. Be someone that makes you happy. Jadilah orang yang membuat diri Anda bahagia. Maaf, kebahagiaanmu tidak tergantung dengan orang lain. Kalau kita menggunakan kata with, be with someone that makes you happy, kalau Anda nggak bahagia, Anda bakalan nyalahin orang itu. Tapi kalau be someone that makes you happy, Andalah yang bertanggung jawab atas kebahagiaan Anda sendiri. Di slide berikutnya adalah self-assessment, bagaimana kita mengetahui kita udah bahagia belum. Ya. Nah, coba kita tanya, assessment-nya gampang kok. Are you happy now? Jangan buru-buru jawabnya ya. Kalau Anda jawabnya, I think so, yes. Maka kesimpulannya, keep doing whatever you are doing now. Don't change. Karena Anda sudah happy. Tapi kalau Anda jawab, are you happy now? No. Ada pertanyaan kedua, do you want to be happy? Jawabannya juga ada 2. Kalau Anda menjawab, no, kan nggak mau bahagia ya. Ya udah keep doing whatever you are doing now. Jangan rewel, jangan komplain. Ya udah, karena Anda nggak mau happy. Atau yang kedua, do you want to be happy? Yes, of course. Then change something. Mumpung masih ada kesempatan. Oke. Slide berikutnya Stephen di slide 26 adalah perbedaan berserah dan menyerah yang keempat ya. Tinggal satu lagi ya, bear with me, oke. Yang pertama adalah mengikuti tuntunan hati nurani. Bapak Ibu, seberat apapun masalahnya kita harus punya hati yang bersih. Ingat, cara untuk tahu dan gak give up adalah ini semua sementara kok, tenang aja Bapak Ibu ya, sementara ya.
Atau sifat kita mengambil yang menyerah, yaitu termakan oleh emosi dan perasaan. Bapak Ibu sekarang banyak yang ngegas. Di masa pandemik ini ada hal-hal yang harus disesuaikan. Kita mengalami banyak kehilangan gitu ya. Sejujurnya saya kehilangan 3 rekan saya karena COVID-19. Dia sudah berpulang mendahului. Dan saya kehilangan 2 rekan sepelayanan. Jadi pejuang iman juga saya kehilangan. Lalu kemudian saya juga banyak kehilangan kontrak kerja. Jadi di beberapa kontrak kerja training dengan beberapa perusahaan secara offline, itu dibatalkan karena kita tidak tahu masanya sampai kapan. Kalau diundur nggak apa-apa Bapak Ibu, tapi banyak yang dibatalkan. Nah otomatis pemasukan itu juga pasti akan mengalami penyesuaian, sedangkan pengeluaran tidak. Bapak Ibu di masa pandemik ini siapa yang bilang bahwa pengeluaran itu lebih kecil? No. Ongkos listriknya lebih tinggi, ongkos airnya lebih tinggi karena Anda lebih sering cuci tangan, biaya makan di kantor yang cuma sendiri 1 kali, jadi biaya makan di rumah berkali-kali karena Anda buka tutup kulkas terus-menerus. Jadi segala sesuatu di rumah itu justru bukan yang ngirit sebetulnya, pengeluarannya tambah besar. Banyak tuh katanya tadi ya, from Ray. Banyak sekali ya. Jadi di rumah itu bapak-bapak work from home, anak-anak adalah learning from home, ibu-ibu adalah shopping from home gitu ya. Tiap sebentar-sebentar ada yang panggil paket gitu kan ya. Ibu-ibu yang nggak ke mall lebih bahaya justru karena dia tinggal pesan secara online ya. Nah, bagaimana caranya mengikuti tuntunan hati nurani? Ada langkahnya. Next slide, Stephen di 27 adalah dengan ngecek bagaimana karakter kita. Bapak Ibu, keaslian seseorang itu hanya dapat terlihat pada saat kita di dalam tekanan. Makanya saya bikin quote gini, berusahalah untuk tetap menjadi teladan di dalam tekanan. Nggak gampang loh Bapak Ibu. Orang tuh akan mudah snap, akan mudah marah pada saat dia tertekan. Karena untuk segala sesuatu ada masa dan musimnya. Coba bersabar, tunggu waktunya, daya juangnya ditingkatkan. Saya suka dengan apa yang ditulis oleh John Terry. John Terry tahu nggak ini ya, dia pesepak bola ya. Dia bilang begini, kalau sepak bola tuh selalu mainnya by season. Jadi season Piala Dunia gitu ya. John Terry tuh bilang begini, it's been a tough season for all of us, but all we can do is keep fighting and showing character to the end of the season. Kenapa orang bisa berjuang? Karena dia tahu ada limitnya. Kembali, saya ulangi statement saya. Tidak ada satu manusia pun yang bisa berkata kapan COVID ini berhenti. Tapi saya sangat percaya yang terjadi di dunia sifatnya sementara. Pasti ada masa kadaluarsanya. Next slide, silahkan Stephen. Terbukti dari apa sih ada masa kadaluarsanya? Supaya kita tetap terupdate dengan baik. Kalau mungkin di layar Anda kecil, nanti Anda akan memperolehnya dan ini gampang bisa di Google ya. Saya tidak akan menjelaskan yang kecil-kecil lalu membacanya, enggak. Saya cuma menunjukkan kepada Anda bahwa Anda dan saya harus mulai adjust dengan normal yang baru. Outbreak, pandemik di dalam sejarah itu ada masa kadaluarsanya. Memang sih sesak sekali di dalam tekanan tersebut. Tetapi tenang, satu waktu karena sifatnya sementara pasti bisa berlalu. Para leader, tim kerja, para pengusaha, semuanya saya mau serukan ini. Di dalam masa kesesakan, jangan berseteru, tapi berserulah dan berserahlah kepada Tuhan. Banyak orang di masa tekanan ini justru berseteru, mestinya berseru dan berharap kepada Tuhan. Nah, kalau Anda lihat di dalam gambar di sana, adjustment yang kita ambil saat ini adalah semua harus pakai masker, semua harus cuci tangan, dan memang semuanya itu bulet-bulet katanya ya, ada catnya. Ya, jadi virusnya berbentuk seperti itu. Kemarin saya mendengarkan satu paparan tentang coronavirus ya. Jadi coronavirus itu kan kecilnya luar biasa, lebih kecil dari bakteri gitu ya, dan dia adanya di inti sel. Nah, semuanya itu bentuknya ya memang begitu, modelnya bulat-bulat, tapi coronavirus itu ada jabrik-jabriknya ya, dan dia nggak tahan dengan sabun ya. Jadi oleh sebab itu, bisa nggak kita angling dari cara yang berbeda? Saya rephrase kata-kata saya ya, dengarkan dengan baik. Saya bersyukur coronavirus kalahnya pakai sabun aja. Coba bayangkan, waktu dia nempel di badan Anda dicuci, masih hilang loh, bersyukur.
Kalau dia lebih kuat daripada deterjen dan sabun, gimana cara ngilanginnya? Bersyukur untuk hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Nah, di dalam slide berikutnya, Stephen 29 adalah yang kelima, terakhir ya, berserah dengan menyerah. Kalau orang berserah tuh do their best and never give up, itu udah pasti karena give up itu adalah menyerah ya. Makanya di situ ditulis tuh kegagalan adalah sukses yang tertunda. Semangat gitu ya. Sedangkan menyerah adalah takut mencoba hal-hal baru. Bayangin ya, takut mencoba hal-hal baru. Ayo kita sama-sama pelan-pelan bacanya. Pertanyaan saya, udah dicoba lagi belum? Belum kan? Takut mencoba hal-hal baru. Gara-gara takut nggak jadi coba hal-hal yang baru. Dengan paradigma salah. Percuma aku coba lagi, udah pasti gagal, udah nasib, padahal belum mencoba. Coba bayangin tuh. Ya. Nah, waktu dikatakan bahwa menyerah itu adalah tindakan yang sudah lagi nggak punya harapan, nggak punya hope. Di next slide ada langkahnya, ada antidotnya. Ya. Di slide 30, Stephen silakan. Yang kelima ya, hope itu kan harapan, yang tulisannya merah. Harapan itu bahasa Indonesianya yang cantiknya namanya asa. Asa itu definisinya adalah coba sekali lagi. Jadi orang yang berhenti mencoba adalah orang yang putus asa. Itu rumusnya. Makanya saya suka dengan quote ini dikatakan, when the world says give up, hope whisper. Yang namanya harapan tuh whisper, berbisik. Try it one more time. Coba sekali lagi. Gitu katanya. Makanya nggak kedengeran Bapak Ibu, jarang dengerin hati nurani sih. Lebih melihat apa yang ditonton dan dibaca, amigdalanya overuse. Boro-boro bisa dengar apa yang terwhisper dari hati nurani. Try it once again, Gina. You can do it. Never give up. Itu tuh bunyinya seperti whisper. Makanya orang yang terkonek dengan hati nuraninya akan lebih mudah berserah. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak putus asa? Next slide di 31. Anda harus punya support system. Support system yang paling utama adalah keluarga. Support system kedua, layer kedua adalah Anda punya komunitas yang sehat. Komunitas itu bisa sama-sama Xavier Marks Squad gitu ya. Terus teman Anda di komunitas rohani, terus tetangga Anda gitu ya. Komunitas yang sehat supaya nggak mudah putus asa. Saya suka dengan quote ini. You can't change the people around you. Betul ya? Kita nggak punya nih kemampuan untuk merubah orang lain, nggak bisa. Kapasitas yang bisa kita lakukan adalah kita merubah cara pandang kita terhadap orang lain tersebut. Tapi di bawahnya ditulis, but you can change who you choose to be around. Bapak Ibu, Anda bisa memilih kok dengan siapa Anda berinteraksi. Ini penting loh, karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Dan untuk Anda ketahui, kita akan menjadi sama dengan 5 orang yang kita sering berinteraksi. Contoh ya, kita sering banget nih ngegeng sama 5 orang ini. Itu pemikirannya jadi sama, gaya ngomongnya jadi sama, pengambilan keputusannya jadi mirip. Ya enggak? Makanya suami istri yang sudah menikah bertahun-tahun, kalau ketemu teman lama ya, mereka bisa mengeluarkan komentar ini. Kalian kok mirip ya? Gitu. Mungkin bukan mirip secara fisik ya, tapi mirip secara pola pikir. Makanya bagi saya penting untuk Anda tidak putus asa, Anda harus punya support system komunitas yang baik. Itu adalah langkah yang terakhir, yang kelima. Next slide di 32, Stephen saya kembalikan ke slide ini. Nggak ada bedanya sama slide yang sebelumnya cuma gara-gara tulisan kuning itu. Yang membahayakan adalah waktu dikatakan hidup adalah pilihan, berserah atau menyerah. Ini yang parah nih, Anda nggak milih sama sekali. Ketahuilah resiko terbesar dalam hidup adalah tidak mengambil resiko sama sekali. Dan mengatakan bahwa saya pasrah. Pernah lihat orang pasrah, body gesture-nya tuh tangannya turun ke bawah, pasrah gitu. Dia tidak surrender, dia tidak give up, tapi dia pasrah. Nah, pasrah di dalam bahasa Inggrisnya tidak menggunakan kata surrender dan tidak menggunakan kata give up. Justru di sini saya menemukan sesuatu yang baru. Kata pasrah itu dalam terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata fatalistic. Tahu nggak fatalistic itu apa? Keyakinan tidak berdaya. Jadi dimasukkanlah dalam pemikirannya memang saya nggak berdaya, emang udah nasib. Sedikit-sedikit menyalahkan nasib. Bapak Ibu, nasib itu bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah adalah takdir.
Bagaimana kita mengubah nasib? Rubahlah cara pandangmu, rubahlah pikiran, perkataan, dan perbuatanmu, maka nasibmu akan berubah. Yang tidak bisa kita rubah adalah takdir, karena itu kedaulatannya Tuhan. Jadi jangan pakai alasan bahwa ya emang udah begini nasib saya, kan gitu ya tangannya. Ya udah pasrah aja, emang begini. Kan nggak mungkin. Ya udah emang gitu nasib saya, atau ya udah emang gitu nasib saya, kan nggak mungkin, ya. Nah, pasrah ini fatalistik, saya mengambil kata depannya. Fatal banget Bapak Ibu. Jangan tidak pernah mengambil keputusan di dalam hidup. Anda sama dengan orang yang putus asa. Next slide, Stephen, silakan. Saya membuat satu quote untuk memudahkan kita memilih dalam hidup ya. Saya sangat setuju dengan Anda bahwa berubah itu sulit. Susahlah berubah ya dengan kebiasaan baru, dengan normal yang baru itu nggak gampang. Saya paham itu. Tapi tidak berubah, itu sifatnya fatal. Sekarang saya mau tanya, Anda pilih sulit atau pilih fatal? Yuk, silahkan dijawab di chat. Anda pilih sulit atau pilih fatal kalau udah begini? Jangan tindakan pasrah loh ya, lalu kemudian nggak menjawab, karena itu beresiko lebih besar lagi. Pilihannya cuma dua, mau pilih sulit apa pilih fatal? Saya pilihnya sulit, karena kalau kita pelajari caranya, masih ada jalan keluar. Pilihannya by will atau by force buat kita. Nah, Bapak Ibu, waktu dikatakan tidak mengambil perubahan itu adalah sebuah hal yang fatal, sama seperti orang yang pasrah. Nah, pasrah juga sering salah digunakan dengan kalimat yang positif. Jadi diambil, padahal nggak ngerti beda antara berserah dengan menyerah. Ya udah daripada nggak ngerti, diambil aman-amannya aja, yaitu pasrah, gitu ya. Di slide yang ke-34, saya tinggal 2 slide lagi ya. Keadaan yang membuat kita harus berubah itu sudah terjadi. Bapak Ibu, di situ saya taruh di kiri bawah, kita sudah melewati 33% loh. 2 hari lagi bulan Aprilnya habis, gitu ya. Berarti 4 bulan sudah berlalu, sudah sepertiga dari 2020 kita jalani. This is the new normal. Please admit it, please accept it. Kelar dong dengan diri sendiri. Ya udah terima aja, memang ini sekarang keadaannya. Apa yang dapat Anda lakukan di masa pandemik ini? Di bawah tulisan new normal, saya taruh tulisan diperlukan 21 hari untuk menciptakan kebiasaan baru. Anda dan saya udah lewat 21 hari. Masa karantina kita sudah mau sebulan lebih kok. Berarti Anda sudah punya kebiasaan baru. Tapi diperlukan 90 hari untuk menciptakan pola hidup yang baru. Jadi wajar banget kalau Anda sudah punya kebiasaan baru tapi masih belum nyaman, wajar banget karena ini belum jadi pola hidup. Kecuali karantina kita sampai dengan 3 bulan nantinya. Kita berdoa, tidak sampai segitu lama lah ya. Ada kuasa di dalam doa, kita bergandengan tangan yang terbaik. Saya mau ajak kita juga untuk berdoa bagi ketahanan pangan, lalu kemudian bagi pemulihan bangsa, dan juga berdoa bagi keluarga yang mungkin dan pasien yang terkena COVID-19 supaya diberikan kekuatan dan kesehatan serta pemulihan. Nah, Bapak Ibu, yang berubah itu new normalnya bukan cuma di kita. Coba lihat kanan bawah. Dari detik.com itu berkata bahwa kalender libur 2020 aja terjadi perubahan revisi gegara corona, katanya gitu ya. Jadi ini bukan saya yang buat. Jadi dia bilang ya ini revisinya gegara corona. Oke. Libur kita jadi lebih banyak. Libur loh ya, lebih banyak, bukan liburan. Libur sama liburan beda loh ya. Kalau Anda liburan itu enak. Kalau libur tapi nggak melakukan apa-apa rasanya bosen ya. Nah di 2020 libur kita ditambah lagi. On top of karantina, on top of working from home, on top of belajar dari rumah dan juga ibadah dari rumah. Nah, Bapak Ibu, di dalam new normal ini apa yang kita lakukan? Saya tantang ini sebagai penutup. Justru tahu akan banyak liburnya, justru tahu akan banyak work from home-nya, hidup adalah pilihan. Anda semakin kehilangan disiplin diri karena rebahan terus, atau Anda semakin mempercepat persiapan Anda untuk take off pada saat pandemik ini berlalu. Bagi saya di slide nomor 35, Stephen silahkan, slide yang terakhir. Saya suka dengan quote ini. It's not the will to win that matters. Everyone has that. It's the will to prepare to win that matters. Anda lihat paku tersebut? Berantakan luar biasa.
Justru kesempatan bagi kita untuk riset planning kita, mumpung di rumah aja. Jangan lagi kasih saya alasan Anda nggak punya waktu. Anda punya waktu banyak banget, yang kurang adalah self-disiplin. Justru kesempatan buat kita rapihkan dan tata ulang kehidupan kita, mumpung masih napas loh ya, mumpung masih ada kesempatan. Untuk apa sih? Naik level, untuk lebih benar. Saya nggak bilang lebih positif, lebih benar. Dan lebih teratur dalam hidup. Teratur apa? Teratur jam doanya, teratur baca Al-Qur'annya atau Alkitabnya, tergantung kepercayaan Anda. Teratur mengucap syukurnya, teratur memberinya, teratur hidup Anda. Karena perubahan hanya terjadi pada saat kita ada di dunia. Anda tahu, lihat paku yang begitu berantakan, tidak ada jalan lain selain membereskannya. Saya tulis di situ reset your plan. Saya terjemahkan ya bahasa Indonesianya ya. Bukan keinginan untuk menang yang menentukan, semua orang memiliki itu, tetapi keinginan untuk mempersiapkan kemenanganlah yang menentukan. Di masa-masa work from home, jangan pindah fokus. Bapak Ibu, Anda yang bekerja sebagai agent properti, Anda mungkin punya ad hoc sekarang, atau sampingan. Sampingan tidak pernah menjadi yang utama. Saya mau katakan refocus, reset your plan. Bagaimana caranya Anda bekerja lebih cepat lagi? It's an era of yang namanya era disruption. Ya, Anda sudah ada dalam industri 4.0. Jadi bagi saya, ayo dibereskan, gitu ya. Jangan dilanjutkan lagi hal-hal yang menyebabkan kita bertambah males. Steven, boleh diklik videonya. Begini caranya untuk merapihkan hal-hal yang masih belum teratur dalam kehidupan kita. Tidak ada jalan lain. Silahkan, Stephen. Kalau pakunya begitu berantakan, ya, tidak ada jalan lain untuk merapihkannya kecuali mengguncangkannya. Videonya agak terpatah-patah sedikit, tapi pelan-pelan Anda bisa melihat bahwa sambil digoncangkan kontainer tersebut, sambil rapihlah paku-pakunya. Artinya, untuk hidup kita lebih teratur, lebih benar, memang harus ada guncangan. Saya tahu nggak nyaman ada guncangan COVID-19 dalam kehidupan kita, tapi respon menentukan. Ujian boleh ada, pertanyaannya, apakah Anda lulus di ujian ini? Pertanyaannya adalah, apakah Anda lebih baik setelah masa pandemik ini berlalu? Demikian dari saya. Next slide yang terakhir. Atas nama Sola Associates, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan waktu yang bertambah sedikit dari rencana. Saya mute, lalu saya serahkan ke Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Thank you so much. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Kita mendapatkan banyak sekali pencerahan.